Kalau ngomongin soal iPad, pasti nggak jauh dari aksesoris. Ibaratkan nanggung gitu kalau beli iPad hanya polosan gitu tanpa adanya aksesoris. Ya, kalau iPad yang kalian gunakan itu hanya untuk murni kebutuhan multimedia, penikmat konten sih wajar-wajar aja. Tinggal beli iPad dan casing udah jadi, kalian siap menikmati konten apapun dari iPad kalian. Ibaratkan iPhone yang berlayar lebih besar, jadi kalian puas menikmati konten baik itu sekedar nonton film ataupun main game. Tapi lain halnya kalau kalian pengguna iPad untuk kebutuhan kerja kalian. Ibaratkan iPad sebagai mesin pengganti laptop atau komputer kalian. Baik itu kalian pekerja kantoran atau desain grafis, dan bahkan konten kreator kayak gue gini. Pasti kalian butuh aksesoris penunjang kebutuhan kerja kalian. iPad ya mesin, otak ya ide-ide kalian. Tapi aksesoris itu penunjang dari mesin dan ide kalian, biar kalian nyaman mengerjakan pekerjaan yang kalian lakukan. Jadi di sini gue mau bahas 3 aksesoris wajib penunjang iPad kalian atau penunjang kebutuhan kerja kalian. Aksesoris di sini gue beli semua di marketplace Tokopedia, dan link pembeliannya gue sertakan juga ya di deskripsi pada video gue kali ini. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, kita bumper dulu. Oke, yang pertama yang menurut gue penting adalah keyboard. Kalau kalian di sini sebagai kerja kantoran yang mengandalkan pengetikan naskah atau pembuatan laporan, itu penting banget. Di sini gue beli keyboard yang paling pas di kantong gue, dan sebagai fungsi dan kenyamanan menurut gue udah pas banget. Ini bukan smart keyboard yang harganya bisa sampai 2 jutaan, apalagi Magic Keyboard yang harganya jauh di atasnya. Keyboard yang gue pilih kali ini adalah merek Dux Duchess. Harganya 600 ribuan, plus sudah ada trackpadnya layaknya laptop. Bahkan bahannya leather lembut dan sepemakaian gua di sini nyaman-nyaman aja. Trackpadnya juga berjalan sesuai tugas swipe fitur dari iPad-nya. Kalau kita swipe 3 jari dari bawah ke atas, dia bakal masuk ke menu home utama. Atau pakai 2 jari untuk scroll-scroll juga bisa. Pakai 1 jari trackpadnya juga berjalan mulus. Shortcut yang diberikan juga banyak, kayak misal kita menekan tombol Fn1 untuk meredupkan layar, atau Fn2 untuk menerangkan layar, atau Fn- untuk mengecilkan volume, dan Fn+ untuk gedein volume. Fitur shortcut itu gak beda jauh kayak yang dimiliki keyboard bawaan Apple-nya yang harganya mahal itu. Pairingnya pakai Bluetooth versi 5 dan pengecasannya sudah menggunakan USB Type-C. Dan gak hanya keyboardnya yang kita dapatkan, tapi case-nya juga kita dapatkan, plus udah bisa dilepas pasang, dimana dia terhubung dengan magnet yang pressure-nya terasa kuat. Jadi selain kita bisa bekerja dengan keyboardnya, kita juga bisa menikmati konten multimedia tanpa khawatir lagi iPad kita jatuh terbentur, karena casingnya yang dikasih udah cukup presisi dan kokoh. Soal baterai, gue udah pakai keyboard ini seminggu lebih, dengan intens setiap hari nulis skrip. Dan dari awal beli sampai semingguan lebih pemakaian gue, keyboard ini belum sekalipun gue cas. Hebat sih, ini keyboard kuat, nyaman, dan tahan lama. Jadi buat kalian sudah punya iPad tapi mikir untuk beli keyboard Apple yang harganya mahal itu, keyboard ini solusinya. Link pembeliannya ada di deskripsi pada video gue kali ini ya, langsung aja cek. Dan video unboxing untuk keyboardnya juga udah tayang di channel gue, kalian tinggal cek aja, langsung ditonton videonya. Aksesoris kedua itu adalah Apple Pencil, yang dimana buat pekerja, desain grafis, atau konten kreator ilustrator ini berguna banget. Tapi Apple Pencil yang gue punya di sini adalah ala-ala Apple Pencil. Mereknya Gujodok generasi ke-12, dimana di generasi ke-12 ini gue beli di harga nggak sampai 500 ribuan. Secara fitur pensil ini mirip banget kayak Apple Pencil generasi kedua. Dan yang gue takjub ini nggak pakai pairing-pairing. Cukup kalian nyalain aja tap 2 kali pensilnya di bagian dekat tulisan mereknya. Udah, langsung kalian coret-coret aja di iPad kalian. Di paket pembeliannya kita dikasih kabel charge tipe magnet. Jadi kalau kalian ngecas, tinggal tempel aja tanpa perlu colok-colok. Ada manual book dan juga dikasih tip cadangan kalau tip bawaan pensilnya agak dirasa udah kurang nyaman. Fitur-fiturnya udah lengkap. Kayak udah dilengkapi fitur palm rejection. Kalau kita nulis atau coret-coret yang jari kita nempel langsung di layar iPad, itu nggak akan ikut kecoret gara-gara telapak tangan kita nempel
Dan juga fitur tilt sensing yang kalau kita coret-coret keadaan pensil kita miring, itu berasa kayak pensil beneran yang coretannya itu ikutan ala-ala ngebras. Yang menurut gua udah hampir menyamai fitur dari Apple Pencil beneran. Pensil ini juga dilengkapi magnet yang udah bisa kita taruh menempel di iPad kita. Paling minusnya fitur pressure di sini nggak ada ya. Paling itu aja sih minusnya. Tapi selama sepemakaian gua, pensil ini nyaman. Biasanya pensil ini gue paling sering dipakai untuk ngedit video di aplikasi LumaFusion yang berasa enak aja gitu ngedit pakai pensil dan juga bisa bikin kerja kita cepat selesai. Menurut gue pensil ini udah cukup bisa diandelin buat kebutuhan penunjang kerja yang pekerjaannya itu desain grafis atau konten kreator ilustrator. Dan aksesoris yang terakhir ini adalah konektor. Konektor yang gue maksud di sini adalah penghubung file atau bahasa gampangnya itu buat transfer file baik itu dari flash disk, hard disk, SD card atau micro SD sekalipun. Ada total 9 konektor yang ada di dalamnya. Ada 2 buah USB 2 dan 1 buah USB 3. Itu biasanya buat koneksi flash disk, hard disk, ada juga lubang SD card atau micro SD. Lubang Type-C untuk ngecas, ada juga lubang VGA untuk koneksi ke proyektor. Lubang HDMI untuk koneksi ke TV atau monitor, dan nggak ketinggalan lubang jack audio 3,5 mm untuk sambung ke headset. Konektor utamanya sudah mendukung Type-C, yang dimana udah mendukung iPad generasi 2018 ke atas. Oh iya, konektor ini mereknya Robot, dan harganya sendiri di 300 ribuan. Bahannya di sini terbuat dari aluminium yang udah pasti lumayan tahan dari panas. Konektor ini pasti kepake banget buat kalian yang kerjanya kayak gue. Sebagai konten creator YouTube, edit video untuk transfer file udah nggak perlu repot lagi, tinggal colok aja. Semua barang di atas sekali lagi udah gue kasih link pembeliannya di deskripsi pada video gue kali ini ya. Jadi untuk penunjang kebutuhan kerja kalian, aksesoris ini wajib banget kalian miliki untuk iPad kesayangan kalian. Yaudah segini dulu aja sharing pemakaian aksesoris iPad yang gue pakai. Semoga membantu kalian dalam memilih referensi mencari aksesoris penunjang iPad kalian. Dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. Venga pamit, bye!